Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mapel PKN bersama Bu Ferni, khususnya Mapel PKN kelas 8. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya sehat, baik-baik saja, dan tidak kurang satu apapun. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak keluar apabila ada yang penting saja. Baik anak-anakku, tetap semangat. Insya Allah kita bertemu kembali di WhatsApp. Materi kita kali ini adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, tetap semangat. Kita langsung saja ke materi, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada beberapa yang akan kita pelajari pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, yang pertama adalah tentang kedudukan dan fungsi serta arti Pancasila itu sendiri. Dan akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ya. Yang keempat, kita juga akan mempelajari bab berikutnya adalah tentang membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam setiap berbagai aspek kehidupan, ya. Itulah bagian-bagian yang akan kita pelajari nanti. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita belajar tentang fungsi Pancasila? Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita tetap harus bersyukur dengan kedudukan, fungsi, dan arti penting daripada Pancasila. Ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita harus bisa menghargai. Ya. Kita harus bisa menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita harus mengetahui, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita, paling tidak kita bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita langsung ya ke materi kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara memiliki arti atau bisa dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau bisa dikatakan bahwa Pancasila itu adalah merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian kapan sih Pancasila itu didirikan atau Pancasila itu ada? Pancasila itu ada digagas oleh 3 orang tokoh, ya, diantaranya ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Kapan? Tepatnya pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni sampai dengan 1 Juni 1945. 3 tokoh ini menggagas tentang suatu dasar negara. Karena negara kita berdiri tidak mungkin tidak ada dasar negaranya. Maka 3 tokoh inilah yang menggagas tentang ada suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila pertama sekali diresmikan atau disebut sebagai dasar negara oleh Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, usulan dasar negara
itu dibawa ke dalam sidang BPUPKI dan diolah lagi oleh yang namanya Panitia 9. Dari tiga tokoh dasar negara itu kemudian diolah lagi, dibawa ke dalam sidang BPUPKI bersama Panitia 9, ya, dibentuk kembali dasar negaranya. Kemudian Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental itu terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Apa bunyinya? Bunyinya dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 itu adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi norma dasar atau kaidah dasar negara kita itu tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat yang 5 dasar yang biasa kalian sebutkan atau 5 sila dasar Pancasila, ya. Kemudian penempatan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf ya ibu buru-buru karena memang materi kita cukup banyak dan sebentar lagi kita akan menghadapi pekan ulangan harian, ya. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 8 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Kemudian selanjutnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang disusun secara hierarkis. Artinya setiap sila Pancasila mempunyai hubungan yang saling terkait dan menjiwai satu sama lainnya, sehingga yang namanya Pancasila itu tidak dapat dipisahkan. Antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling terkait dan saling mengikat. Itu adalah Pancasila, sebuah dasar negara bangsa Indonesia, ya. Kemudian kita lihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih yang disebut dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu? Yaitu ya pedoman dan arahan bagi kita atau bagi seseorang untuk menandang diri sendiri atau untuk menentukan hidupnya. Jadi setiap warga negara bangsa Indonesia itu mempunyai hak untuk bisa melihat, memandang, memiliki pedoman tentang diri dalam menentukan kehidupannya. Itulah Pancasila itu bisa dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian apalagi Pancasila itu juga adalah memiliki nilai-nilai yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa Indonesia. Kemudian juga Pancasila itu adalah memiliki nilai-nilai dalam hal mengatur kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, baik itu urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Selain bisa pedoman buat diri kita sendiri, juga pedoman untuk bergaul bersama masyarakat atau dengan negara lain, ya. Kemudian Pancasila yang ketiga, ya, bahwa Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila itu memiliki arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Jadi dasar negara bangsa Indonesia itu tujuannya atau bisa diartikan sebagai arahan untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat Pancasila juga mempunyai fungsi, ya, mempunyai fungsi. Apa fungsi Pancasila? Fungsi Pancasila itu adalah satu, menjadi alat dan upaya mengatasi konflik ketegangan sosial.
Jadi kalau ada keributan-keributan di daerah kita atau di masyarakat kita atau di sekitar kita atau pergaulan remaja dan lain sebagainya, sebenarnya itu bisa saja diselesaikan apabila semuanya berpedoman kepada dasar negara Pancasila, ya. Itu sebagai alat upaya untuk mengatasi konflik. Kemudian Pancasila itu fungsi juga memiliki motivasi dalam hal cita-cita. Kalian yang sudah kelas 8 ini harusnya kalian mulai semangat untuk belajar. Karena tahun depan kalian harus naik ke kelas 9. Hanya tinggal 1 tahun lagi kalian ada di SMP. Jadi dengan kalian berpedoman Pancasila, maka otomatis kalian harus motivasi kalian itu harus kuat. Cita-cita kalian itu harus ada. Kalian harus mempunyai gagasan, kalian harus punya ide-ide. Jangan dalam kondisi PJJ seperti ini, kemudian kalian terlena, diam di rumah, belajarnya santai, dan lebih banyak tidak ada manfaatnya, alias kebanyakan main HP atau kebanyakan tidur, ya. Itu fungsi Pancasila. Kemudian juga fungsi Pancasila itu adalah bisa menghadapi perkembangan global masyarakat dunia. Apa yang sedang terbaru, informasi yang terbaru yang ada saat ini, itu bisa Pancasila membantu, ya, menghadapi perkembangan global dengan dasar Pancasila. Kemudian menjadi inspirasi. Pancasila juga berfungsi sebagai inspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Itu diantara berbagai macam fungsi Pancasila. Kemudian kalau kita lihat tadi, ya, di depan kan sudah ada peta konsepnya tuh. Peta konsep yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa maksudnya kepribadian bangsa itu, ya? Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu maksudnya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada banyak warga, satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bahasa Indonesia adalah unik, ya, khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bahwa kepribadian bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas. Ya, kalau di luar sana Indonesia itu terkenal dengan ramah tamah, murah senyum, ya, sopan santun, gotong royongnya rajin, luar biasa. Mudah-mudahan hal itu masih juga terrealisasi dengan kondisi yang seperti ini, ya, bahwa Pancasila itu memang orangnya rajin dengan kondisi-kondisi yang walaupun tidak memungkinkan. Yang keempat, bahwa Pancasila itu sebagai perjanjian luhur rakyat. Maksudnya apa? Bahwa perjanjian itu disepakati oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia bahwa Pancasila itu harus diamalkan. Pancasila itu harus dilestarikan. Makanya kemarin kelas 8 Ibu berikan tugas kalian menggambar lambang burung Garuda. Jangan sampai kalian itu tidak paham lambang Garuda itu apa. Lambang Garuda itu kaitannya dengan Pancasila itu apa. Kemudian juga jangan sampai kalian kemarin ya, kalian itu menggambar itu asal menggambar. Sayap itu jumlahnya jelas, ekor itu jumlahnya jelas, dan di leher burung Garuda itu juga jumlahnya jelas. Kalian tidak boleh asal-asalan. Berapa jumlah leher itu? Ada 45. Kemudian sayapnya ada berapa? Kemudian buntutnya ada berapa? Ekor ada berapa jumlahnya? Bulu-bulunya itu. Itu adalah menandakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bahwa di dalam lambang Garuda Pancasila itu berkaitan dengan, ya, kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai kemudian kita Ibu berikan tugasnya kemarin itu ada yang tidak mengerjakan, atau ada juga yang gambarnya asal-asalan, yang penting judulnya jadi, ya. Kemudian kita lihat yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita sampai dengan yang posisi kelima saja, ya. Berikutnya nanti kita sambung lagi. Yang jelas kalian bisa memahami, bisa menyimpulkan, disimak betul apa yang sudah Ibu berikan atau yang Ibu sampaikan. Apa sih maksudnya Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum? Jadi bahwa Pancasila itu adalah, atau bisa dikatakan dijadikan bahan untuk menyusun suatu perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Karena undang-undang kita itu ada sifatnya yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu yang diundangkan, yang tidak tertulis itu adalah suatu aturan, ya. Kemudian juga bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, bisa dikatakan bahwa Pancasila itu
berlaku di Indonesia, dan digunakan di Indonesia berkaitan dengan perundang-undangan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Jadi Pancasila adalah aturan hukum atau aturan peraturan perundang-undangan yang memang digunakan di Indonesia. Kemudian bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, bahwa kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercatat atau tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Bunyinya apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Ya, Ibu kira mungkin pembelajaran materi kita kali ini sudah cukup ya. Nah, kita perlu perhatikan lagi yang dimaksud dengan sumber dari segala sumber hukum itu, bahwa kehidupan di negara kita ini diatur oleh hukum. Jadi kita tidak boleh sembarangan melanggar aturan hukum. Tidak memakai masker itu juga termasuk dalam pelanggaran hukum. Bisa dikenakan sanksi. Apalagi melanggar prokes ya, membuat kerumunan, kemudian membuat kerusuhan, itu juga pelanggaran hukum. Sekali lagi bahwa Pancasila juga adalah merupakan perjanjian luhur, bahwa artinya bangsa Indonesia itu benar-benar harus mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian bangsa, karena bangsa Indonesia punya kepribadian yang sangat unik ya, yaitu murah senyum, ramah tamah, rajin, gotong royong, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa Pancasila itu mempunyai patokan, mempunyai arahan dalam menjalankan kehidupan. Bangsa Indonesia itu ada arahannya, ada patokannya, ada sumber hukumnya. Jadi tidak asal kemudian bangsa Indonesia itu bergerak, berdiri, dan ada. Itu saja ya anak-anakku, semoga kalian tetap semangat, rajin belajar. Ibu berharap dengan sangat video yang tadi Ibu sampaikan nanti Ibu akan share dalam pembelajaran kita, dan ingat, disimak, kemudian kalian catat apa yang sudah Ibu sampaikan. Karena itu nanti sebagai modal untuk pekan harian atau pekan ulangan harian ya. Jadi sekali lagi tetap semangat. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkualitas. Jangan sampai kalian pernah menyerah dalam hal pembelajaran. Rajin mengerjakan tugas. Satu tadi Ibu ingatkan lagi, tugas Lambang Garuda itu adalah sebagai bentuk wujud kalian generasi muda yang memang benar-benar cinta tanah air dan memiliki dasar negara Pancasila. Baik, Taufik Walian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan Bu Ferni di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.